Ya. Sebetulnya Anies Rashid Baswedan ini serius nggak mau nyapres, Bang? Ya serius lah. Serius ya? Mau mencari kaum Nahdlin. Mbak Yeni juga sekarang kayaknya udah mulai goyang-goyang nih. Ya. Yang lain belum ketemu, Ya. tapi AHY sudah mulai ada potensi kurang nyaman. Ini koalisi perubahan atau koalisi yang berubah-ubah ini? Ya enggak pernah berubah. Oh, nggak pernah berubah. Pilihan paling moderat, pilihan paling tepat adalah Demokrat bersama Anies. Oke. Walaupun memang ada candaan-candaan, Iya. nih segala macam yang diomongin sama teman-teman Nasdem, tapi surveinya kagak naik-naik dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, jumpa lagi bersama saya Anu Setiawan dalam Kedai Politik, program Kepo. Ngobrolin politik, makin kepo, makin asik. Kali ini saya ditemani oleh Bang Ali Nurdin. Iya, siap. Ini salah satu tokoh nasional Demokrat di Provinsi Banten Siap, yang siap. juga signifikan dalam isu-isu yang berkaitan dengan tematika nasional, karena beliau nanti akan running untuk maju dalam kontestasi dalam pemilihan legislatif. Tetapi kita akan ngobrolin soal capres. Nasdem kita tahu berada dalam konfigurasi politik yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tetapi sampai hari ini, seperti yang dibilang oleh Bang Surya Paloh, sabar-sabar dulu lah mikirin calon wakil presiden. Padahal masyarakat, Bang, Ya. ini sudah luar biasa sebetulnya. Siap. Tapi saya mau sapa dulu beliau. Terima Siap. kasih, Bang, Ya, sudah siap. datang di acara Kepo. Siap. Kita ngobrolin politik Siap. karena masyarakat banyak yang pengen tahu. Siap. Sebetulnya Anies Rashid Baswedan ini serius nggak mau nyapres, Bang? Ya serius lah. Serius ya? Nasdem itu partai yang konsisten. Oke. Orang masih tidur mimpi, Nasdem sudah deklarasi. Atau nggak justru 3 kepagian, Oktober. Bang? Nah, justru itu menunjukkan bahwa Nasdem serius. Oke. Iya. Bahwa Nasdem sungguh-sungguh ingin ada perubahan di Republik ini. Oke. Ingin pemimpin kita, pemimpin yang punya visi yang konkret. Oke. Dia cerdas, Oke. berpendidikan tinggi, Oke. layak, cukup, misalkan cukup secara edukasi, layak jam terbang, kemudian punya wibawa sebagai pemimpin, dan tentu berakyat, sudah pasti. Anies sangat, ketika menjadi gubernur DKI, itu sangat dekat dengan masyarakat, dan kemudian program-program kerjanya sangat pro rakyat. Iya, itu tidak ada yang membantah sebetulnya. Jadi bahwa Anies adalah tokoh yang signifikan, kemudian menggelegar karena Iya. pertama kali dideklarasikan sebagai Iya. calon presiden. Siap. Tetapi kemudian ini seperti kereta mogok ini. Ini apa namanya, dalam penentuan calon wakil presiden sepertinya kok baik ya, kalau melihat dari gesturnya Bang Surya Paloh seperti agak-agak gimana-gimana, kemudian ada dinamika siapa calon wakil presidennya, kan Ya gitu. enggak, jadi Gimana? saya kira soal calon wakil presiden itu Oke. ini strategi. Strategi. Jadi strategi agar orang kemudian semakin Oke. menunggu dan berharap pilihan wakil presiden yang terbaik untuk Oke. bangsa ini kan. Ada beberapa nama, Bang. Siap. Kemarin sempat muncul ke permukaan nama Mbak Yeni Wahid. Iya, siap. Kemudian juga sudah cukup terdengar lama, misalnya nama Agus Harimurti Yudhoyono Yudhoyono, ya. dari Partai Demokrat. Hmm. Sebetulnya kalau buat teman-teman kader Nasdem Iya. di lapangan, Iya. di akar rumput yang bekerja dan bersentuhan langsung dengan basis elektoral, Iya. mana yang lebih enak untuk ditawarkan kepada konstituen? Mana yang lebih enak nih, Bang? Pasti kita ingin bahwa calon presiden kita, Pak Anies Rashid Baswedan, adalah menang Oke. dalam pilpres yang akan datang. Oke.
tentu menang itu harus punya strategi. Oke. Strategi elektoral itu udah paling pokok. Kita tahu, saya lihat kemungkinan dua calon lain itu tidak menggandeng kalangan Nahdliyin. Jadi pengennya kalangan Nahdliyin berarti? Ya, gimana? Itu sudah fakta. Oke. Kekuatan sebelahnya yang diusung PDIP misalkan, jelas basisnya di Jawa Tengah. Oke. Nahdliyin ada di Jawa Tengah besar. Jawa Timur misalkan kita agak lemah. Nahdliyin udah semua hampir kepala daerah di Jawa Timur itu dari kalangan Nahdliyin. Dan langkah politik Anies juga terlihat bagaimana mencari restu sampai ke Jawa Timur, bertemu banyak kiai. Itu apakah bahasa tubuh yang menjelaskan ke arah mana Nasdem akan berlabuh? Ya pasti. Jadi kata kunci kemenangan itu tetap ada di Jawa. Oke. Representasi Jawa dan representasi Jawa yang bisa memenangkan calon presiden kita itu siapa sih hari ini? Oke. Kalau calon presidennya dari kalangan nasional misalkan, maka dia harus bermitra dengan kalangan agama. Iya. Itu adalah keseimbangan. Jadi terjadi keseimbangan politik ya antara nasionalis, religius. Gitu ya. Oke. Nah, itu pertimbangan pertama. Oke. Pertimbangan berikutnya, nah selama ini kan Anies selalu diidentikan, bahkan bukan diidentikan sih sebenarnya. Saya kira itu dalam rangka mendegradasi aja. Namanya lawan ya wajar lah. Kemudian dipojokkan dalam sisi kanan yang terlalu dalam misalkan. Nah, kalangan moderat yang paling elegan di Republik ini adalah Nahdliyin. Nahdliyin ini adalah NU adalah organisasi yang pertama kali menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Tapi itu kan adalah kacamata politisi, Bang. Kalau basis elektoral atau konstituen atau masyarakat pada umumnya lah, ini kan selama ini seolah-olah sudah terframing, karena gitu ya, bahwa kalau Anies ya sama AHY, karena nanti kalau AHY nggak masuk, Demokrat bakal marah nih. Ya, saya kira AHY dan Demokratnya harus berhitung matang. Oh gitu ya. Berhitung matang. Mau kemana? Jadi yang berhitung matang bukan Nasdem, tapi Demokrat. Demokrat. Nasdem sudah merelakan calon presidennya dari kalangan profesional. Bukan kader. Sampai hari ini Anies Rashid Baswedan tidak mencetak KTA. Dan kita tidak meminta Pak Anies cetak KTA ya. Enggak. Pak Anies masuk pengurus apalagi? Tidak. Silahkan Pak Anies bekerja sebagai seorang presiden yang profesional yang mengayomi rakyat Indonesia yang 285 juta. Ayomi itu masyarakat. Jadi Nasdem membackup melalui legislatif. Kita backup seluruh kebijakan-kebijakan presiden. Anies Rashid Baswedan di backup oleh legislatif yang kuat. Dan ini adalah Nasdem. Jadi Nasdem sudah mengikhlaskan untuk profesional. Kemudian partai-partai lainnya dituntut untuk ikhlaskan dong. Berpikir jernih untuk pertama adalah tentu kemenangan dulu karena kita sampai sekarang udah ikhlas belum kira-kira? Siapa? Teman-teman yang lain belum. Ya harus ikhlas. Harus ya. Tapi belum. Kalau nggak ikhlas resiko tanggung sendiri. Gitu. Resiko tanggung sendiri. Resiko apa nih Bang? Dalam politik kan resikonya banyak. Sejarahnya panjang. Akankah Demokrat bersatu dari tahun 2004 dengan PDIP? Tidak ada sejarahnya, Pak. Sampai 2019 nggak ada sejarahnya. Nggak ada sejarahnya. Itu realitas dan fakta politik ya. 2019 mendukung Prabowo tapi nggak pernah dipasang foto Prabowo sebagai capres. Itu kan fakta. Itu artinya pilihan paling moderat, pilihan paling tepat adalah Demokrat bersama Anies. Soal kemudian bagaimana mengelola kekuasaan, mengelola pemerintahan, ada aturan main dalam koalisi pemerintahan, pasti ada aturan main. Saya agak khawatir, sebetulnya agak khawatir, karena mau mencari kaum Nahdliyin, Mbak Yeni juga sekarang kayaknya udah mulai goyang-goyang nih. Yang lain belum ketemu, tapi AHY sudah mulai ada potensi kurang nyaman. Bahkan misalnya teman yang lain, Partai Keadilan Sejahtera kelihatannya juga, udahlah
jalan ngurusin partai sendiri. Iya. Itu gimana? Nanti apa nggak khawatir justru malah berantakan, Bang? DJ, ada masyarakat yang begini, ini koalisi perubahan atau koalisi yang berubah-ubah ini? Ya enggak pernah berubah. Oh, enggak pernah berubah. Nggak ada kan. Itu kan biasa, ada pihak-pihak yang mewacanakan ini nggak solid. Ini pasti pindah, ini ninggalin. Itu kan orang dari jauh mengamati. Kami dari dalam melihat solid. Solid ya? Solid. Solid. Oke. Seberapa ini akan berefek pada kerja politik pada level? Saya kira solid karena sesungguhnya partai koalisi ini sudah bersepakat menyerahkan pilihan calon wakil presiden pada akhirnya nih. Ketika saya ngomong tentang Nahdien serahkan kembalikan kepada calon presiden. Pada calon presiden, cuma kita meminta kepada calon presiden berhitung secara matang apakah kita pergi untuk menang atau pergi untuk menelan kepahitan. Iya. Pergi menelan kepahitan. Wah, ini luar biasa ini. Ini pesan yang harus disampaikan. Iya, udah pasti sampai. Secara terbuka ya pasti kepada teman-teman partai lain lah katakanlah. Misalkan saya ngotot jadi calon wakil presiden. Terus 5 tahun kita jadi oposisi. Ngapain? Ada resiko kalau misalnya Anies nggak menang jadi oposisi? Ya iyalah. Iyalah. Itu pilihan. Kalau kemudian pada akhirnya ada pilihan lain. Tapi ada jawaban nanti misalnya. Selama ini juga udah jadi oposisi, Bang. Iya. Jadi selama ini jadi oposisi dan pernah berkuasa kan Demokrat itu 10 tahun. Jadi jangan sampai menjadi oposisi lagi. Berkepanjangan. Jangan oposisi jadi oposisi berkepanjangan. Gitu kan? Oposisi dan jangan juga memberi kesempatan orang lain untuk berkuasa berkepanjangan. Iya. Kita harus saya kira kita harus bijak, harus cerdas melihat potensi dan peluang. Portofolio di kementerian juga kan masih bagus-bagus. Iya. Saya kira. Target kita menang, bukan target nyalon. Iya. Itu yang membuat Bang Surya Paloh bilang sabar dulu. Sabar kan lah. begitu. Kita lihat dulu lah. Berarti olahannya belum matang. Nah, karena begini prinsipnya ada Pak Surya Paloh dan Nasdem itu partai dan ketua umum yang paling objektif melihat sesuatu. Karena didasarkan dari hasil survei, hasil kajian ilmiah dan lain sebagainya. Nah, saya justru menarik nih. Berdasarkan kajian dan riset ilmiah. Faktanya 3 di bawah terus, Bang. Nasdem? Anies. Maka itu harus mengambil langkah strategi. Yang mana yang bisa menaikkan elektoral. Jadi kan momentum menaikkan dari level ketiga survei itu kalau cawapresnya clear dari kalangan Nahdien. Dan itu kita hasil kajiannya seperti itu. Gitu. Hasil kajian dari Nahdien. Karena fakta survei sekarang memang Anies selalu berada pada urutan ketiga. Betul. Dan ini membahayakan kalau memang kalau targetnya adalah menang tadi kan. Walaupun kita lihat juga hasil survei Jokowi 2014 tidak menggembirakan juga sesungguhnya. Iya. Tetapi kemudian berkembang. Waktu jalan di DKI juga jauh, Pak. Selalu jauh di bawah Fauji-Bowo ketika itu. Iya. Itu adalah bagian dari catatan-catatan penting. Tapi kalau dulu kan ada momentum politik yang luar biasa sehingga rebound. Nah, kira-kira mau reboundnya pakai apa nih sekarang? Reboundnya salah satunya cari wapres yang jadi balik lagi cawapres lagi. Cawapres yang bisa membantu elektoral bagi calon presiden. Reboundnya adalah cawapres dan cawapresnya harus orang yang dekat dengan Nahdien. Gitu. Pak, organisasi Nahdien itu organisasi yang real ada umatnya dan mengakar dan patronasi kepada pimpinannya sangat besar. Dan itu tidak akan membuat teman-teman partai koalisi di perubahan hengkang atau bubar gitu ya? Kalau mereka hengkang, resiko tanggung sendiri. Saya khawatir tadi Bang, koalisi perubahan jadi koalisi berubah ini. Resiko tanggung sendiri. Misal PKS. PKS mau pindah kemana? Kalau dia mau besar, ya harus bersama Anies kalau PKS. Dia punya segmennya sendiri. Di wilayah-wilayah tertentu yang membuat PKS besar. Tapi PKS kan terkenal Demokrat. PKS kan salah satu partai yang terkenal dengan kerja politiknya di akar rumput.
Nanti kalau dia oke, Pak, perahunya dikasih deh. Sejak Oktober Anies dideklarasikan, Oke. saya mengikuti perkembangan. Oke. Hampir seluruh grassroots PKS, penggerak-penggerak PKS di level bawah sampai menengah, itu udah ke Anies duluan. Iya. Itu udah ke Anies duluan. Jadi Iya. kalau PKS lepas dari Anies, ini pendapat pribadi. Iya, pendapat. Boleh dong. Iya dong. Kapasitas. Kan masyarakat juga boleh nanya. Boleh kan, boleh nanya, menyampaikan. Iya. Itu akan khawatir. Oke. Bisa ditinggalkan oleh penggerak-penggerak level bawah dan level menengahnya. Dan yang rugi partainya. Yang rugi partainya. Bukan Anies. Bukan Anies. Bukan Anies. Iya. Saya masih apa ya, menangkap kegelisahan sebetulnya di masyarakat karena katakanlah sebetulnya kan orang pengen cepat nih, pengen tahu, kemudian pengen bekerja secara politik gitu kan. Ya katakanlah memenangkan kandidat yang mau dipilihnya kan begitu. Tetapi partai politiknya masih belum selesai bernegosiasi. Kira-kira gimana, Bang? Masih panjang kan, masih Oktober baru daftar. Dan Nasdem konsisten mengusung Anies sampai titik darah penghabisan. Oke. Terus kalau misalnya saya tetap berada dalam, karena kekhawatiran dengan threshold, Bang ya. Jadi presiden threshold ini kan mengharuskan akhirnya Nasdem tidak kehilangan teman-temannya. Kan begitu? Karena kalau tidak teman-temannya hengkang, ya otomatis nggak melanjutkan kering pertarungan, katakanlah begitu. Dan kerja politik selama bertahun-tahun atau berbulan-bulan ini menjadi sia-sia. Loh, kita sudah memaparkan, sudah menyampaikan, ini loh strategi pemenangan yang paling efektif. Sekali lagi, akankah kita hanya berhenti di tanggal 14 Februari? Atau kita beranjak 5 tahun mulai 20 Oktober sampai 20 Oktober 2024 sampai 20 Oktober 2029? Itu saja kejernihan berpikir, kedewasaan berpikir, dan taktis strategi berpikir dalam rangka pemenangan itu tadi. Nasdem akan konsisten itu. Ini loh proposal yang kita sampaikan, kalau mau menang begini strateginya. Kalau dia memaksakan, resikonya begini loh. Mau ambil resiko itu gitu. Approach kepada teman-teman Demokrat dan PKS-nya gimana, Bang, kira-kira? Apa udah terdengar belum, misalnya bagi-bagi apa gitu? Ya belum. Dan saya yakin semua juga tahu, publik juga tahu bagaimana koalisi itu dibangun dan bagaimana mengelola kekuasaan yang baik bagi kepentingan masyarakat juga pasti tahu, dan harus siapa yang mengelola. Karena kan begini, Bang, partai politik. Masa yang mengelola bukan pendukung? Yang mengelola kekuasaan ya harus pendukungnya lah. Iya. Kan begini, Bang, partai politik itu pasti akan mengusung kader terbaiknya, karena itu akan memberikan electoral effect, koktail lah katakanlah begitu. Koktail effect. Kan gitu, dari orang yang diusung. Nah kalau orangnya nggak diusung gimana, Bang? PKS misalnya gitu kan ya. Ini bukan pimpinan partainya, kan begitu? Nggak mesti lah. Oh gitu. Kalau partainya sudah mendukung seorang pemimpin yang dicintai, calon pemimpin yang dicintai rakyatnya, dicintai oleh banyak masyarakat, otomatis dengan sendirinya partai juga ikut terangkat. Yakin lah, harus yakin. Harus yakin loh. Sebagai partai harus yakin, kami aja yakin. Tapi meyakinkan publiknya gimana, Bang? Meyakinkan publik bahwa calon presiden ini kami yang mengusung. Ini loh portofolio yang akan kita bangun. Rencana kerja yang kita bangun untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pembangunan republik ini. Untuk kemajuan bersama, bersaing dengan dunia internasional, dengan negara-negara maju. Ingin sejajar dengan negara Asia seperti Korea dan Jepang di Asia. Dengan Eropa, dengan Amerika. Kita harus bersaing. Jadi itu yang membuat Nasdem yakin bahwa teman-teman koalisi nggak akan pergi nih. Dia pasti harus berpikir jernih dan cerdas. Dan saya yakin mereka akan melakukan itu. Yakin seyakin. Iya, kalau buat Nasdem sih ya sangat yakin pasti. Saya masih beberapa kalangan kan mengatakan Pak, itu sih gimmick aja. Misalkan AHY ketemu Puan. Pemilu 2019 diajak kan sama Puan. AHY enggak juga. Iya. Ya terus mau ngapain? Ya udah.
langkah paling nyaman untuk kemenangan Demokrat di pemilu 2024 ya bersama Anies inilah, bersama Nasdem, bersama PKS ini. Oke. Jangan berpikir hari ini harus jadi wakil presiden, apalagi pemimpinnya masih muda, jalan masih panjang. Iya. Jalan masih panjang, 10 tahun lagi baru 50 sekian tahun usia ketua umumnya. Iya. Nah, iya. Itu yang meyakini, diyakini Nasdem. Iyalah. AHY tidak akan pergi nih, gitu kan? Dia tidak akan pergi dalam pengertian kalau mau pergi berhitung pakai apa. Oke. Mau ngapain gitu Demokrat. Oke. Kalau mau besar Demokrat ya bersama koalisi perubahan, bukan dengan yang lain. Jadi jangan berubah-ubah gitu ya. Karena kalau ngelihat misalkan yang diragukan Nasdem nggak ada cerita Nasdem, menteri diganti ya nggak apa-apa, ganti aja. Oke. Mau semuanya diganti ganti aja. Oh gitu. Nggak ada masalah. Sampai gitu. Silahkan. Oke. Nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah. Nasdem tidak khawatir sedikit. Power sharing dengan teman-teman Demokrat dan PKS sudah sampai. Ya pasti akan dibangun dan pasti paham lah. Pasti paham lah ya. Ada lah Bang ya. Ya pastilah portofolio. Kan nggak mungkin. Tapi kan tidak semua untuk partai koalisi. Oke. Pasti juga akan dibangun dengan profesional. Dengan representasi masyarakat dari kalangan-kalangan organisasi kemasyarakatan yang besar dan lain sebagainya. Dan mungkin juga kita juga menerima koalisi pemerintahan dari partai-partai yang dalam pilpres berseberangan kita mengakomodir gitu kan. Tapi pertanyaannya gini loh Bang. Ini ada seperti gini, ini Nasdem pokoknya mau ambil semua deh, gitu loh. Masa nggak mungkin nggak mungkin. Representasi Anies ya mau walaupun bukan kader partai, tapi kan dia salah satu inisiator. Oh inisiator itu bukan inisiator partai. Iya ketika ormas. Apa namanya Nasdem kan begitu. Itu ormas. Tapi berarti kan punya. Nih Bang, ini Kang ya, saya kasih tahu. Ketika pilkada DKI, Nasdem tidak mendukung Anies. Oh. Karena dia bukan juga kader kan. Yang kita dukung adalah dukungan PDIP, Ahok. Metro TV jadi Metro Tipu. Sekarang ketika dukung Anies, orang-orang sebagian insaf katanya. Ya itu soal lain lah. Ya itu tafsir lah itu ya. Tafsir silakan melakukan tafsir. Justru itu yang sekarang menarik. Ini apa? Ya Nasdem bener apa namanya dapat presiden. Ya cawapresnya kasih partai yang lain. Nggak ada. Gitu. Jadi Nasdem sampai hari ini tetap konsisten, komitmen tidak mengajak Anies masuk. Tidak mengajak, tidak menawari, apalagi merayu-rayu. Jadi yakin ya, kawan-kawan semua, ini koalisi perubahan memang bukan koalisi yang berubah-ubah. Enggak ada, konsisten. Bukan konsisten ya. Pak Surya Paloh itu track record perjalanan hidupnya sangat konsisten. Beliau pendiri FKPPI. Beliau pendiri organisasi-organisasi besar di Republik ini. Tapi katanya politik itu kan harus akomodatif, Bang. Loh iya. Soal akomodatif pasti. Ya itu kan nanti bicara akomodatif. Hari ini adalah waktunya kita berjuang. Berjuang memenangkan calon yang kita usung, kandidat yang kita usung, pejuang yang sedang kita usung. Sama-sama berjuang. Semua partai targetnya adalah menang pemilu, udah pasti. Semua partai peserta pemilu yang ada 18 ini targetnya adalah menang pemilu. Tapi target menang pemilu itu beda-beda. Ada yang asal lolos threshold tujuannya, tapi ada yang memang bertujuan menjadi pemenang pemilu. Pak Surya Paloh memiliki tekad kita menangkan pemilu ini. Gitu. Dan itu berefek luar biasa pada Nasdem. Oh iya, udah pasti harus. Kalau sekarang misalnya langkah strategis hari ini ya untuk itu bersama dua partai lainnya. Ya. Gitu. Kalau misalnya katakanlah ada efek elektoral yang baik lah buat Nasdem gitu kan. Asumsinya berapa kenaikan Nasdem secara akumulatif lah? Dari target kita menang. Sekecil-kecilnya 2 besar. Sekecil-kecilnya 2 besar. Iya. Di kursi parlemen. Target partai. Ya iyalah. Kursi parlemen. Lo kalau Anies jadi presiden mau aman, ya harus menangkan Nasdem lah, menangkan PKS dan menangkan Demokrat tentunya.
Tapi yang utama Nasdem dulu Nah, kan. ya, saya kan dari Nasdem gimana? Masa yang mau menangin partai lain, bahaya Pak. Dicoret nanti nama saya Pak. Ya, Jadi kalau partai lain bilang, ya enakan Nasdem kalau kayak gini mah nih. loh, berjuang keras bersama-sama. Oke. Begitu. Oke. Kan tidak kita pungkiri juga beberapa survei, misalkan Demokrat besar di beberapa provinsi, Ya. PKS besar di beberapa provinsi, Oke. Nasdem besar di beberapa provinsi. Nasdem besar di mana aja, Bang? Ya ada lah. Banten salah satu juga. Banten salah satunya. Iya. Wow. Serius besar. ini? Iya. Berapa persen kira-kira potensi elektoralnya? Kalau hasil survei kemarin, hasil survei dari Oke. Burhanuddin Muhtadi apa itu namanya? Indikator. Oke. Survei indikator itu kita di bawah Gerindra 0,8%. Di bawah Gerindra. Iya, itu 0,8. bulan yang lalu. Bulan yang lalu ya. Bulan Februari. Saya nggak Oke. tahu, sekarang sedang melakukan survei lagi. Oke. Iya, Ya, iya. mudah-mudahan signifikan juga. Dan itu Sebagai kader saya harus optimis kan. iya, dan itu berguna untuk Pilpres juga dong. Oh iya, Iya. otomatis. Di beberapa survei juga Anies unggul di Jawa Barat, DKI dan Banten. Oke. Kembali ke soal Iya. capres dan cawapres karena ini yang paling ditunggu oleh masyarakat. Kira-kira kapan, Bang? Ya Bang Surya Paloh bilangnya sih Ya nggak sabar. apa-apa. Cuman Misalkan sabarnya batas pendaftaran besok malam jam 24 kan Oke. bisa aja. Hari ini jam 24 diumumkan gitu, Oh, ya. gitu. Besok malam daftar kan boleh. Iya, aja. iya, iya. Tapi nggak capek di lapangan nantinya bakalnya. Ya enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Enggak ya. Enggak. Kerja-kerja politik itu orang sudah memperkirakan sejak awal, misalkan publik, tokoh, penggerak segala macam, semua juga pasti ngintip. Tapi saya Karena jadi politik itu adalah kegiatan paling menarik. Jangankan ini, pilihan RT Oke. itu sangat menarik, Pak. Iya, Pemilihan RW, pemilihan Setuju. kepala desa, setuju. itu orang yang tadinya pelit nggak mau ngeluarin uang, begitu urusan lurah, Pak, Iya, keluar itu Iya, semua. iya. Yang biasanya berhitung kalkulator, Ah. begitu urusan pilkades, itu keluar itu uang semuanya. Tapi sepertinya Karena konsisten loh, Bang. Nah, Ngumumin capres duluan, iya. ngumumin cawapres belakangan. Iya nggak apa-apa, karena yang kita dorong paling utama adalah calon presiden. Oh, Iya kan? iya, iya, iya. Portofolio terbesar pemimpin adalah presiden, Oke. baru kemudian wapres, kementerian dan Iya, lembaga-lembaga lainnya. Kan? Kita belum ngomongin kementerian lah Ya ya. belum lah. Cawapres dulu nih. Cawapres gitu. dulu lah. Cawapres aja belum Iya. jelas nih gimana. Ya nih. nanti Oktober. Oktober selambat-lambatnya. Iya, iya. Oktober Kan selambat-lambatnya. kalau masyarakat tuh bilang, ini gimana sih Nasdem cawapresnya belum jelas-jelas aja nih. Ya, gitu. tenang aja. Tenang Pasti aja. jelas. Sama lah seperti Pasti Bang jelas. SP ya. Karena kita targetnya menang. Oke. Kita targetnya bukan nyalon. Targetnya menang. Baik, saya kira obrolan yang sangat menarik, Siap. memenuhi rasa ingin tahu dari banyak masyarakat ya. Siap. Dan kita berharap sebetulnya teman-teman di partai politik bisa terus menjalani proses ini dengan baik gitu ya. Walaupun memang ada candaan-candaan, Iya. ini segala macam yang diomongin sama teman-teman Nasdem, tapi surveinya kagak naik-naik dah. Pada waktunya akan naik. Pada waktunya akan butuh naik. momentum untuk menaikkan. Butuh momentum. Dan momentumnya Momentumnya adalah ketika cawapres diumumkan. Dan cawapresnya harus nadilin. Ya, saya kira itu yang paling memungkinkan memenangkan pertarungan bagi hasil riset yang kompatibel. Oke. Gitu, Pak. Baik, Siap, terima Kak. kasih Bang Nurdin. Siap. Saudara-saudara, sampai di sini obrolan kita menarik sekali apa yang disampaikan oleh Nasdem bahwa yakin akan menang asal cawapresnya kaum Nadiyin. Nanti itu tidak akan membuat teman-teman partai koalisi hengkang kok, kan begitu. Dan ini tetap koalisi perubahan, bukan koalisi yang berubah-ubah. Sampai berjumpa dalam Kepo selanjutnya. Siap. Bersama saya ngobrolin politik, makin kepo, makin asik. Siap. Sampai jumpa. Mantap. Terima kasih Bang.